Syekhona Khalil terus memberikan inspirasi kepada kita, seorang tokoh nasional, pahlawan nasional yang harus terus diajarkan setiap jejak sejarahnya kepada generasi penerus bangsa. Beliau mencatatkan hubbul awtani minal iman. Mencintai tanah air itu merupakan bagian daripada iman. Masyarakat masih terus mengenang Syekhona Khalil. Secara fisik kita lihat betapa banyaknya peziarah yang mendatangi beliau. Di ujung barat Pulau Madura, di tanah keras dengan terpaan angin laut yang tak henti berhembus, lahir seorang ulama besar yang jejak ilmunya menembus zaman. Namanya pun harum mewangi ke antero Nusantara. Inilah kisah ulama besar asal tanah Bangkalan, Syekhona Muhammad Khalil. Beliau lahir dalam sebuah didikan panjang orang tuanya, Kiai Haji Abdul Latif, dan dari didikan itu Syekhona Khalil berproses dalam penimbangan ilmunya. Sejak kecil, Syekhona Muhammad Khalil ditempa dalam tradisi keilmuan dan kesungguhan belajar. Dari Madura hingga Jawa, dari pesantren ke pesantren, hingga akhirnya ke Tanah Hijaz. Syekhona Khalil setelah selesai menimba ilmu kepada orang tuanya sendiri, kemudian berjalan ke berbagai tempat melanglang buana untuk penimbangan ilmu di Madura sendiri, kemudian di Jawa, terutama di Jawa beliau berpindah-pindah dalam pencarian ilmu, mulai dari pondok pesantren Langitan, kemudian pondok pesantren Lerboyo, kemudian beliau juga menimba ilmu di Banyuwangi dan di beberapa tempat lain di Indonesia. Setelah dari Banyuwangi, beliau kemudian berangkat untuk menimba ilmu di Timur Tengah, tepatnya di Arab Saudi. Dan di sana beliau bertemu dengan guru-guru besar, para ulama besar di sana. Di antaranya adalah Syekh Nawawi Al-Bantani, kemudian ada Syekh Mahfud At-Tarmasi dan beberapa syekh lain, beberapa ulama lain yang ada di Arab Saudi. Dan sejarah penimbangan ilmu beliau kemudian juga melahirkan cara berpikir beliau tentang bagaimana melihat realitas kehidupan masyarakat. Dari tempat sederhana ini, lahir para ulama besar Nusantara yang menjadi tokoh penting peradaban Islam dan pergerakan nasional Indonesia. Mereka bukan hanya pewaris ilmu, tetapi juga pewaris nilai, keikhlasan, keteguhan, dan kecintaan pada bangsa. Beliau pulang dari Mekah, kemudian beliau dipesankan oleh gurunya untuk bisa mengamalkan ilmunya dengan menerima santri-santri dan mengasuh sebuah pesantren. Alhamdulillah ini adalah pesantren yang diasuh oleh beliau, dan dari tempat inilah lahir tokoh-tokoh besar seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Ahmad Dahlan, dan beberapa kiai-kiai besar lahir dari didikan beliau. Disebutkan dalam sebuah manakib atau sejarah kehidupan beliau, yang lahir dari Syekhona Khalil itu ribuan bahkan ratusan ulama-ulama besar tersebar di seantero Nusantara. Dan bahkan ketika berbicara keilmuan Syekhona Khalil, beliau diakui kealimannya. Beliau diakui kepakarannya di dalam beberapa fan-fan ilmu. Beliau yang membawa kitab Alfiyah Ibnu Malik ke Indonesia. Pesantren ini
menjadi pesantren tertua di Indonesia, di mana kalau dilihat dari sejarah pendiriannya ini sudah 150 tahun lebih pesantren ini didirikan. Hari ini eksis untuk bisa mengawal setiap ilmu yang diajarkan oleh sosok Syekhona Khalil. Dan di pesantren ini alhamdulillah sudah juga melakukan berbagai inovasi, transformasi nilai, dan karena memang menjadi sebuah ajaran bahwa meskipun pesantren ini masih dalam kategori pesantren salaf, tapi dalam prakteknya kita masih menganut konsep al-muhafadzah al-qadimis saleh wal akhdhu bil jadidil aslah, di mana ada hal-hal terbarukan yang kemudian tidak boleh diabaikan. Sistem pembelajaran selalu terupdate. Selain pendidikan melalui pondok pesantren, saat ini sudah terbentuk Institut Agama Islam Syekhona Muhammad Khalil atau disingkat INSYA. Ini adalah bentuk ikhtiar untuk bisa meneruskan nilai ajaran dari sosok Syekhona Muhammad Khalil secara luas kepada generasi muda. Sekolah di pesantren ini juga semakin berkembang. Hari ini sudah kita miliki Institut Syekhona Muhammad Khalil. Semua ini adalah untuk bisa meneruskan setiap nilai ajaran dari sosok Syekhona Muhammad Khalil. Sosok Syekhona Muhammad Khalil bukan hanya menonjol dalam segi spiritualitas saja. Terbukti ia juga berperan membentuk masyarakat Bangkalan dan santri-santrinya menjadi moderat, yang pada akhirnya juga turut membentuk peradaban masyarakat Indonesia yang madani. Syekhona Khalil ini sosok yang tidak hanya dikenal oleh masyarakat dari sisi kekaramahannya atau dari sisi spiritualitasnya saja, tetapi dari aspek sosial Syekhona Khalil sangat mengajarkan kepada kita tentang bagaimana peran sosial itu juga bisa dilakukan di tengah-tengah masyarakat. Menjadi salah satu bukti adalah sebuah peninggalan berupa perahu yang beliau bangun di salah satu daerah di Kabupaten Bangkalan, membuat kami meyakini bahwa Syekhona Muhammad Khalil kedekatannya dengan umat itu sangat kuat sekali. Kapal yang beliau bangun bukan untuk beliau mencari ikan. Kapal yang beliau bangun adalah untuk memberikan ruang, memberikan fasilitas kepada masyarakat bahwa kehidupan ini harus senantiasa berseiring antara hablum minallah wa hablum minannas. Jadi korelasi hidup berdampingan sesama itu beliau ajarkan, dan spiritualitas beliau juga memperkuat di tengah-tengah masyarakat. Kini pesantren tua ini masih eksis menurunkan ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Syekhona Muhammad Khalil. Tidak hanya itu, berbagai inovasi dan transformasi nilai masih terus dikembangkan. Salah satunya melalui Lajnaturot Ilmi Syekhona Muhammad Khalil yang terus berupaya menyelamatkan kitab-kitab kuno terkait Syekhona Muhammad Khalil agar ilmu dan amalannya tetap lestari. Syekhona Khalil merupakan sosok yang di tanah Madura sendiri, bahkan di Indonesia sangat populer sekali. Nama beliau kita sering mendengar dari beberapa cerita-cerita para santri-santri beliau, tetapi cerita-cerita saja itu belakangan kemudian ada beberapa pihak yang menganggap itu kurang cukup, sehingga kami keluarga besar Syekhona Khalil itu mengadakan atau membentuk sebuah tim atau lembaga yang memang aktif di bagian pengumpulan data-data dan karya-karya ilmiah
daripada Syekhona Muhammad Khalil itu sendiri. Alhamdulillah sampai sekarang kita telah mengumpulkan sekitar 34 naskah karya ilmiah, itu lain daripada dokumen-dokumen tentang beliau sendiri. Tentu karya-karya itu sejak ditinggalkan oleh Mbah Khalil, berarti sekitar 100 tahun yang lalu, itu sudah jarang mendapatkan perhatian. Nah, ketika generasi sekarang, itu kemudian kita berinisiatif membentuk sebuah tim yang tugasnya mencari informasi tentang keberadaan naskah-naskah itu. Setelah naskah-naskah itu terkumpul, itu kemudian kita lakukan penanganan lanjutan, seperti dimulai dari hal paling dasar seperti digital, kemudian kita katalogkan, kemudian ada beberapa yang masuk ke dunia riset, dan tidak kalah penting adalah substansi daripada kitab itu sendiri. Jadi kitab itu kita sunting lagi, kita layout ulang, sehingga kitab-kitab yang ada di depan pemirsa ini merupakan adalah sebagian daripada ikhtiar kita untuk melanjutkan kembali tradisi keilmuan yang telah beliau tinggalkan untuk kita semua. Seperti naskah ini tentu prosesnya tidak mudah, seperti mulai mencari naskah itu sendiri, kita mendigitalkan sampai ke namanya kalau dalam istilah pesantren adalah kita tahqiq ulang atau kita sunting ulang kitab itu supaya bisa atau layak dibaca kembali di generasi sekarang. Lajnah Turots Ilmi adalah sebuah badan yang mengumpulkan naskah-naskah karya-karya ilmiah dari Syekhona Muhammad Khalil yang berada di berbagai tempat. Lembaga ini aktif mengumpulkan data-data, dan hingga saat ini sudah terkumpul puluhan naskah yang berhasil disalin ulang. Selain daripada hal itu, dalam manuskripnya itu kita temukan fakta-fakta yang kita sendiri merasa tercerahkan, mengkonfirmasi hal-hal yang dulu itu masih berupa opini, tapi ketika kita menemukan data asli, data primer dari pelaku sejarahnya langsung, kita meyakini itu. Misalkan saja tentang masalah usia Mbah Khalil. Dulu itu kita berspekulasi usia beliau di atas 100 tahun, bahkan ada yang bilang 125 tahun. Tapi berkat ditemukannya naskah itu, beliau mencatatkan Tarikhu Wiladatil Katib 1252 Hijriah. Nah dari itu ketika dihitung ternyata usia beliau adalah 91 tahun, tidak sampai 100. Misalkan lagi contoh-contoh seperti slogan yang dikembangkan oleh Nahdliyin atau Nahdlatul Ulama, cinta tanah air merupakan sebagian daripada iman. Ternyata di naskah beliau itu dicatatkan dengan secara fasih. Beliau mencatatkan hubbul awtani minal iman, mencintai tanah air itu merupakan bagian daripada iman. Nah, hal-hal seperti itu yang kita temukan di naskah-naskah beliau. Kitab-kitab Turas itu adalah kitab-kitab klasik, atau mungkin di masyarakat kita terkenalnya kitab kuning, karena kalau dulu cetakannya tuh warnanya memang kuning gitu. Nah, kitab-kitab ini dulunya adalah ulama-ulama kita tuh belajar ke Timur Tengah, ke Arab Saudi gitu, kemudian dibawa ke Indonesia, itulah menjadi kitab kuning gitu terkenalnya. Tapi ada juga yang memang karangan asli, tulisan asli ulama Nusantara itu juga ada, berupa kitab-kitab yang klasik berbahasa Arab seperti itu. Ya, dan ini dipelajari di pesantren-pesantren dengan cara diterjemahkan atau dijelaskan ulang, disyarah gitu, istilahnya disyarah. Syarah itu artinya penjelasan. Warisan ilmunya terus hidup, dipelajari di pesantren-pesantren, dikaji dalam kitab-kitab. Metode pendidikan yang diajarkan oleh Syekhona Khalil dan sekarang juga masih dipertahankan di pesantren-pesantren masih sangat relevan untuk kehidupan sekarang. Karena apa? Di pesantren itu sangat mengutamakan sanad keilmuan. Jadi memegang mata rantai keilmuan yang jelas dari mana sumbernya. Dan ini juga tata cara menelusuri rujukan seperti ini sangat penting untuk karya ilmiah apapun. Kita mensitasi apapun harus jelas sumbernya. Ini yang salah satu yang diletakkan oleh beliau. Syekhona Khalil juga mengajarkan dasar-dasar literasi. Beliau mengajarkan murid-muridnya untuk banyak membaca, menelaah,
mensyarah atau menjelaskan kitab-kitab yang nampak rumit ya, kemudian beliau jelaskan dengan bahasa yang lebih mudah, dan juga menulis. Nah, menulis ini sangat penting dan tetap relevan sampai kapanpun, bahkan hingga zaman sekarang yang banyak tergantikan oleh AI misalkan. Jadi tetap para santri dan juga para murid di zaman sekarang harus tetap mempunyai dasar-dasar literasi yang kuat sebagaimana diajarkan oleh Syekhona Muhammad Khalil. Lajnah Turas Syekhona Khalil adalah sebuah lembaga yang dibentuk untuk mencetak kader-kader penerus, terutama dari para dzurriyyah anak cucu Syekhona Muhammad Khalil. Sehingga sekali lagi semua diarahkan untuk bagaimana menyampaikan pesan-pesan penting dalam kehidupan ini, menyampaikan nilai-nilai penting, menjaga yang namanya budi pekerti, menjaga yang namanya moralitas, dan itu semua ada di dalam nilai ajaran Syekhona Muhammad Khalil. Almarhum Syekhona Muhammad Khalil, tokoh dari Provinsi Jawa Timur. Ahli waris almarhum Syekhona Muhammad Khalil, tokoh dari Provinsi Jawa Timur. Pahlawan bidang perjuangan pendidikan Islam, Syekhona Muhammad Khalil merupakan ulama karismatik yang menempuh jalur pendidikan kultural, sosial, dan agama. Atas jasa besarnya dalam pendidikan dan pembinaan karakter bangsa, pemerintah Republik Indonesia menetapkan Syekhona Muhammad Khalil sebagai pahlawan nasional bertepatan pada momen Hari Pahlawan tahun 2025. Hal ini menjadi sebuah pengakuan atas perjuangan yang ia lakukan sepanjang hidupnya. Syekhona Khalil menjadi pahlawan nasional ini adalah hal yang patut kita syukuri, bukan untuk beliaunya tapi untuk kitanya. Jadi masyarakat membutuhkan sosok Syekhona untuk menjadi pahlawan, untuk lebih diteladani lagi nilai-nilai perjuangan dan juga nilai pendidikan yang beliau tanamkan selama ini. Jadi dengan Syekhona Khalil menjadi pahlawan, kami para akademisi menjadi lebih semangat untuk menginternalisasikan nilai-nilai beliau dan juga menginstrumentasikan nilai-nilai tersebut terhadap dunia pendidikan. Jadi kami mempengaruhi sekali ke kami dalam segi kurikulum. Kami memasukkan kurikulum Turas Syekhona ke dalam perkuliahan, dan juga kajian-kajian semakin marak, semakin banyak sekali kajian pusat studi yang menggali turas, khususnya Turas Syekhona Muhammad Khalil. Mencintai tanah air adalah bagian dari iman. Ilmu menguatkan jati diri bangsa. Akhlak haruslah menjaga persatuan. Nilai-nilai itu bukan sekadar diajarkan, tetapi dihidupkan dalam laku dan keteladanan sehari-hari. Hubbul awtani minal iman, mencintai tanah air bagian daripada iman, itu kemudian masuk menjadi sebuah keyakinan dan mental yang oleh para santri-santrinya itu dikembangkan sehingga menjadi mental-mental nasionalisme. Mencintai tanah air dengan cara apa? Tentu dengan sepenuh jiwa dan raga. Mencintai maksudnya tidak mencintai yakni memberikan kemanfaatan. Mencintai berarti tidak merusak bangsa dan negaranya. Orang-orangnya kita rawat, negaranya kita juga rawat. Hal itu yang kemudian dipraktekkan oleh santri-santri Syekhona Khalil di berbagai daerah. Hampir semua santri Syekhona Khalil itu tidak ada orang yang tidak bermanfaat kepada anak dan bangsanya, seenggak-enggaknya di daerahnya itu. Intinya ada di kebermanfaatan terhadap bangsa dan negara dan tidak memiliki niat buruk terhadap anak bangsa dan negaranya. Itulah maksud daripada hubbul awtani minal iman. Semangat nasionalisme yang tinggi yang berdasarkan penelitian ya dilakukan oleh Syekhona Khalil itu, beliau pertama dari segi jejak tulisan itu ada. Beliau mensyarah di salah satu catatan kaki dalam sebuah kitab itu ada hubbul awtani minal iman. Cinta negara itu adalah sebagian dari iman. Itu salah satunya. Kemudian kami juga pernah menelusuri, pernah meneliti bagaimana beliau menjaga persatuan dan kesatuan. Gitu. Jadi beliau kalau punya kebiasaan itu keliling kemana-mana dan
apa yang sedang dibutuhkan orang itu beliau sediakan. Jadi beliau bagaimana caranya menjaga persatuan umat, menghindari perpecahan, dan ini sangat penting untuk menjaga keutuhan NKRI. Dan juga bisa dilihat dari murid-murid beliau, ya, murid-murid beliau menjadi kader-kader ulama yang mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi. Banyak dari mereka yang sudah menjadi pahlawan nasional. Nah, kalau muridnya saja pahlawan nasional, ya apalagi gurunya, berarti kan punya jiwa nasionalisme yang sangat tinggi. Masyarakat masih terus mengenang Syekhona Khalil. Secara fisik kita lihat betapa banyaknya peziarah yang mendatangi beliau. Jadi masyarakat itu ada masyarakat awam, ya, yang mempercayai kisah-kisah karomah, kisah-kisah mistis yang terkait beliau. Itu masyarakat awam menyukai itu sebagai bentuk motivasi untuk melakukan kebaikan. Dan masyarakat intelektual itu saat ini sedang digalakkan pula menggali jejak-jejak karomah ilmiah beliau. Jadi kalau tadi karomah indrawi, hissiyah yang terkait dengan hal-hal yang mistis, mungkin hal-hal yang luar biasa, yang fenomenal, tapi kalau kalangan akademisi, kalangan intelektual itu lebih menyukai karomah atau keistimewaan beliau yang terkait dengan karya-karya ilmiah. Jadi beliau semakin digali, semakin banyak karya-karya yang bisa kita manfaatkan dan masih relevan untuk masa saat ini. Bahkan untuk tidak hanya untuk masyarakat di Indonesia, ya, beliau juga sangat viral, dikenang juga di luar negeri. Terbukti kemarin setelah penetapan beliau menjadi pahlawan, ada seorang peneliti dari Leiden University Belanda, Verena Meyer, itu datang kemari dan kami berkolaborasi, kami juga memberikan informasi yang penting terkait Syekhona Khalil. Syekhona Khalil telah lama berpulang, namun ilmunya tetap hidup. Dalam doa-doa santri, dalam pesantren-pesantren, dan dalam nilai keikhlasan yang diwariskannya. Sebab sejatinya, perjuangan bukan tentang dikenang, melainkan tentang memberi manfaat sepanjang zaman. Syekhona Khalil mendidik santri-santrinya untuk bisa memperkuat arti nasionalisme, bahwa kebangsaan atau nasionalisme itu juga menjadi salah satu ajaran agama Islam. Nilai-nilai agama yang kemudian bila komparkan dengan nasionalisme melahirkan persatuan umat, melahirkan kebersamaan umat, dan di situ kemudian Syekhona Khalil sekali lagi menunjukkan peran kebangsaannya untuk Indonesia ini. Dan semoga Syekhona Khalil terus memberikan inspirasi kepada kita, seorang tokoh nasional, pahlawan nasional yang harus terus diajarkan setiap jejak sejarahnya kepada generasi penerus bangsa.